rekan-rekan, kelas kuliah seni lukis Advance ini bisa digunakan untuk mengikuti pameran Painting Explorer kelima dengan tema Silver yang akan dibuka pada tanggal 21 Juni 2025. Pamerannya berlangsung hingga 20 September 2025 di Loman Park Hotel Jogja. Teman-teman semua, monggo kalau mau ikut bisa lewat kuliah seni lukis elementer maupun seni lukis advance. Nanti teman-teman juga akan ketemu dengan seniman tamu, seniman-seniman dari kuliah seni lukis abstrak dan juga host painting explorer. Baik, rekan-rekan. Kita akan melihat karya Mas Diko Strita di kelas kuliah seni lukis Advance dan kita akan mempelajari color story dari karya Mas Diko Strita. Apa itu color story? Kita lihat dulu, spill dulu. Ini karya Mas Diko Strita. Kita baca deskripsinya, nama Diko Strita, judul Eksplorasi 071, simple. Tahun 2025, cat akrilik dan spidol di kanvas, ukurannya 60 cm x 80 cm. Subjek matternya menyusun kebentukan lukisan dari kombinasi garis, warna, dan cara yang terkontrol dan spontan. Kontennya menghadirkan bentuk lukisan dengan komposisi sederhana dan dengan interpretasi bebas, yaitu dengan pemetaan bidang-bidang dan ruang-ruang yang cukup jelas meskipun dengan warna terbatas, warna dingin ya. Teman-teman ingat lingkaran warna ya, ketika dari hijau muda ke arah melewati biru ya, melewati biru ke arah ungu kebiruan itu warna dingin, sementara sisi lainnya adalah warna panas. Yaitu mana tadi? Termasuk sebagian dibiarkan kosong baik pada bagian warna terang maupun gelap. Ya. Berikutnya, sentuhan aksentuasi warna kuning sebagai lawan dari warna dingin akan menjadi pusat perhatian dan cahaya di sebelahnya untuk melengkapinya. Terakhir, ditambahkan beberapa garis tegas yang tidak bertemu dan atau sejajar dengan bidang yang disusun diharapkan membantu menarik pandangan dari semua sisi ke tengah sehingga kebentukan lukisan menjadi satu kesatuan komposisi yang utuh. Kita melihat ya, Mas Diko Strita memiliki kesadaran tentang bentuk yang dia buatnya. Dia secara konseptual, landasannya ini kan formalisme kan, kebentukan abstrak itu. Tetapi semua hal yang diimbuhkan di sana berdasarkan pertimbangan logis itu ya, pertimbangan logis dari kesenirupaan. Baik, saya cek dulu, semoga tidak ada masalah. Ini mengapa kok pindahnya? Bentar ya, kita cek dulu agar monitornya. Nah ini kenapa kok berubah? Sebentar teman-teman, saya cek dulu agar tidak ada masalah ya. Semoga nggak ada masalah dengan live ini. Oke ya. Oke, lancar guys. Suara juga lancar kan? Oke, baik. Nah, kita akan mempelajari tentang color story. Color story adalah suatu susunan warna atau komposisi warna ya, yang dia memberikan persepsi tertentu. Jadi seniman yang memakai color story ini sebenarnya nggak hanya di lukisan ya, tapi di semua bentuk seni rupa, di interior juga ya, di DKV juga. Komposisi warna yang dipakai seorang seniman atau seorang desainer ya, kalau dalam hal ini pelukis untuk lukisan, itu dibuat untuk
membangkitkan persepsi tertentu. Nah, dia memiliki kisah tertentu gitu. Sebenarnya istilah color story ketika di Indonesia kan ya cerita tentang warna, mungkin kisah tentang warna itu memang agak ini ya, agak misleading gitu ya. Ini warna ceritanya tentang apa? Enggak seperti itu, tapi pengertiannya warna ya, komposisi warna yang dibangun, yang disusun untuk membangkitkan persepsi tertentu. Persepsi tertentu itu apa? Ya, misalnya tentang kesedihan, tentang eh, rasa sejuk misalnya, rasa panas, tentang kesepian, tentang sesuatu yang luas, tentang sesuatu yang menakutkan, tentang sesuatu yang gelap, tentang sesuatu yang mengerikan, tentang sesuatu yang gembira gitu. Nah, itu color story. Bagaimana sang seniman atau sang pelukis memilih komposisi tertentu untuk tujuan membangkitkan pengalaman atau persepsi penonton pada keadaan tertentu gitu. Nah, misalnya ya, ketika seorang pelukis pengen memberikan kesan, wah ini sejuk, bagaimana dia membuatnya? Nah, biasanya color story ini mengacu pada komposisi yang biasa dilihat oleh manusia, tentu saja kan, karena yang akan menikmati manusia dan manusia itu akan mempersepsikan sesuatu dikaitkan dengan pengalaman hidup dia, pengalaman hidup manusia. Kalau dia biasa melihat padang luas yang hijau, yang di situ ada pohon-pohon yang hijau, angin tidak terlalu kencang tapi juga ada anginnya, sepoi-sepoi misalnya. Tidak terlalu panas, matahari tidak benar-benar terik, ada terang tapi matahari tidak menyengat misalnya. Maka itu semua umumnya digunakan untuk acuan dari suatu color story. Oh, berarti komposisinya cenderung warna hijau, terang, banyak terangnya, hijau-hijau terang gitu. Ada juga beberapa penekanan warna-warna hijau yang gelap karena kita lihat di situ ada bayangan-bayangan, misalnya seperti itu. Atau ketika seseorang ingin menggambarkan betapa panasnya suatu keadaan, maka pelukis tersebut ya, dalam hal ini untuk seni lukis ya, maka menggunakan warna-warna yang biasa dia lihat di dalam suatu kebakaran, misalnya, di dalam suatu bara api. Nah, kebakaran itu apa? Oh, kebakaran kebanyakan merah, tapi di sumber apinya itu warnanya kuning, putih itu benar-benar pada sumbernya. Sementara yang lain kalau gitu kebakaran malam gitu ya gelap gitu. Maka dia komposisinya mengambil warna-warna sekitar merah, sekitar pusatnya kuning misalnya seperti itu. Atau ketika menggambarkan kesejukan, maka dia memakai warna-warna yang biasa dilihat misalnya di dalam air ya. Ketika seseorang menikmati sungai ya, sungai yang gemericik, sungai yang mengalir bening, airnya tenang tapi banyak gitu ya. Oh ini warnanya cenderung kebiru-biruan, ada unsur hijau-hijaunya karena sebagian yang dalam, misalnya birunya karena pantulan langit, itu kan ada beberapa putihnya karena dia dari dia airnya, maka cenderung itu yang dipakai, itu yang diaju. Ini sebenarnya sudah biasa kita lihat ya ketika di dalam desain komunikasi visual. Misalnya ketika orang yang pengen membangkitkan rasa segar, air mineral. Air mineral ketika pengen rasa segar gitu ya banyak yang memakai biru karena dia memakai unsur kesegaran-kesegaran sebagaimana air misalnya seperti itu. Atau ketika dia pengen memberikan rasa yang cenderung manis gitu, manis, bergairah gitu, banyak menggunakan warna merah untuk makanan misalnya. Karena ini mengkaitkan dengan
warna-warna makanan sebagaimana misalnya apel, semangka gitu. Itu biasa ya dilakukan untuk memberikan persepsi tertentu. Sebenarnya yang untuk membuat story ini ya, color story kan, story itu tidak hanya warna, bentuk juga ya. Misalnya suatu pengadilan gitu ya. Pengadilan itu kan hakim ya, itu tempat duduknya, kursinya itu pasti lebih tinggi ketimbang yang terdakwa, yang diadili. Kursinya lebih tinggi, lebih bagus gitu ya. Dia ada belakangnya, kepala itu masih ada tambahan sandarannya. Sandarannya tidak seperti kursi seperti ini yang hanya di sini, tapi dia butuh lebih tinggi karena untuk mempersepsikan bahwa tubuh si hakim itu besar gitu kan. Kursi itu diidentikan sebagai tubuh si hakim yang tambah besar dan posisinya lebih tinggi gitu kan. Maka dia menempatkan terdakwa itu ada di bawah. Demikian juga misalnya di warung makan ya, warna lagi ya. Kalau pengen warung makan yang menyediakan suasana santai, suasana untuk ngobrol, suasana untuk browsing, suasana untuk kerja, kafe misalnya kan untuk kerja. Itu biasanya warna-warnanya soft, warna-warnanya kalem, enak, sejuk, cahayanya juga tidak terlalu keras ya. Beda dengan warung makan yang pengennya orangnya memang pengen cepat keluar karena gantian ya. Misalnya warung-warung makan rest area misalnya ya, atau warung makan untuk parkir bis wisata ini ya catnya jangan terlalu kalem, kalau perlu warna-warna yang ngeter ya, merah atau kuning gitu kan, cahayanya benar-benar terang gitu biar tidak terlalu nyaman kalau untuk ngobrol. Kalau untuk ngobrol kelamaan kan nanti gantian pembeli yang lain. Nah, seniman itu ini ya, memang keahliannya, pinter-pinter gitu ya, untuk memunculkan color story ini. Lukisannya pengen dihadirkan dengan nuansa apa? Lukisannya pengen mengekspresikan apa? Ini sebenarnya ekspresi itu begini nih ya. Jadi seniman itu pengen mengekspresikan tertentu, artinya penonton itu pengen dibuat merasakan apa? Nah, ekspresi itu sebenarnya begitu. Penonton itu diharapkan menghasilkan ekspresi yang seperti apa. Nah, kita kembali ke karyanya Mas Diko Strita. Kalau kita lihat karyanya Mas Diko Strita, kita sudah sejak kemarin ya, itu sudah mulai melihat adanya tema-tema warna tertentu ya. Tema warna itu kalau dulu kan warnanya cenderung triadik gitu kan, triadik dan bertumpu pada warna primer, selalu ada kuning, biru, merah, terus dipakai sehingga ramai sekali. Nah, mulai kemarin sudah mulai dengan tema tertentu. Yang kemarin temanya adalah split komplementer ya, warna ungu dengan warna kuning. Nah, sekarang analogus harmoni yang di bagian warna dingin. Mas Kos sudah tahu itu. Nah, sekarang tinggal mau dipersepsikan seperti apa ya. Ini kalau dari teknis ya, sebagaimana karya-karya Mas Kus Strita yang lain, memang Mas Kus memiliki keahlian teknis itu. Nah, sekarang kita tambahkan beban materi ya, karena gini ya, sebagai dosen itu saya seringkali memberikan kalau seperti dokter itu ya, dosis yang berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Mahasiswa yang kurang tangguh itu ya dosisnya kayak sedikit. Tapi kalau mahasiswanya tangguh itu seringkali dosisnya saya tambah. Misalnya di kampus isi ya, ketika ada mahasiswa yang karyanya bagus, besok malah saya kasih sanksi, lukisannya harus lebih besar gitu ya. Contoh misalnya, contoh ini dulu nanti kita lihat lagi ya. Di lukis pertama di isi Yogyakarta itu kan N Plan R kan. N Plan R itu paling lukisannya sekitar 50-70 kan. Itu sekertas Manila itu kan, 50-70. Tapi begitu mahasiswa itu karyanya bagus gitu ya, sampai 3 kali bagus, besok dia malah saya kasih
beban yang lebih ketimbang yang lain. Kamu besok nggak boleh segini beratnya, kamu harus 1 meter. Nah, misalnya gitu kan. Jadi yang mendapatkan sanksi dalam tanda petik ya, itu justru yang lebih bagus dari yang lain. Mereka jadi senang dan tertantang sekaligus ya juga, wah kok karyaku lebih gede ya tim yang lain kan gitu. Itu. Nah, Mas Kus ini termasuk jenis yang punya kemampuan yang lebih ya. Jadi saya tantang terus ya. Nah, eh, kita akan mencoba melihat ya. Besok Mas Kus pengen menghadirkan color story yang seperti apa. Kalau misalnya ya, dari awal misalnya ini color story-nya ngomong hijau misalnya, kesejukan, kesejukan dan ini terinspirasi dari misalnya padang rumput atau hutan beda lagi ya. Sekarang padang rumput dulu misalnya. Hijaunya seperti apa? Kekayaan hijaunya seperti apa? Kalau ini kan hijaunya kan satu ya. Ini warna hijaunya baru satu kan. Cuma dinaikkan ke arah putih ya, jadi tint dan diturunkan ke arah hitam, jadi shade. Ya, warna hijaunya masih satu. Ada yang ke putih, ada yang ke hitam kan. Ingat kan tint and shade itu kan. Ini kan belum ada yang hijau viridian misalnya atau hijau hijau yang hijau pupus misalnya atau hijau lumut misalnya. Nah, itu untuk misalnya untuk kesan tadi ya, suatu kesejukan di padang rumput misalnya. Nah, hijaunya itu coba dieksplorasi. Atau hijau di hutan. Gitu. Nah, sekarang hal yang berbeda. Hal yang berbeda adalah sebenarnya color story itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali ditopang ya, ditopang dengan bentuk. Ya. Misalnya ya itu di interior gitu ya. Ya kalau kita mau membuat keluasan suatu ruang tamu ya jangan membuat warna-warna yang komplementer. Ruang tamu dicat komplementer oranye dan biru. Wah ya capek sekali kita melihat ada di ruang itu, bisa cepat lelah gitu ya. Kita pakai warna-warna yang cenderung pastel misalnya, putih-putihan. Tapi kan bentuk ya juga mempengaruhi. Kalau bentuknya misalnya plafonnya itu terlalu mepet dengan lantai ya, mepetnya misalnya 2,5 meter gitu ya. Iya terasa masih kurang luas gitu. Jadi bentuk itu mempengaruhi. Nah sekarang bagaimana di lukisan? Di lukisan juga hal itu berlaku. Misalnya ya, ini sekaligus mencoba menantang lagi ya, menantang Mas Kus dengan sesuatu yang berbeda lagi. Misalnya begini, Mas Kus kan selama ini unsurnya cenderung garis-garis yang lurus, ya, garis-garis yang lurus. Meskipun dulu pernah juga sih membuat garis lengkung pernah. Nah, sekarang coba misalnya Mas Kus pengen color story tentang sesuatu yang sejuk. Nah, garis seperti apa yang dibutuhkan? Karena garis itu juga memberikan persepsi juga ya. Memang yang pertama warna, tapi bentuk itu juga sangat berperan juga terhadap persepsi. Kalau misalnya garis-garis tegas semacam ini ya, garis tegas, apalagi vertikal horizontal dengan pertemuan yang begitu keras, ya, sudut-sudut 90 derajat misalnya. Ya kurang memberikan kesejukan. Ini kalau gender gitu ya, gender ya ini laki-laki, belum terkesan feminim gitu ya. Kalau kita memberikan warna cenderung sejuk feminim gitu. Nah garisnya ini nggak harus atau tidak garis-garis yang lurus, tapi garis-garis yang melengkung atau meliuk-liuk. Nah itu bisa itu. Jadi Mas Kus mulai memikirkan juga, oh garisnya pakai garis yang meliuk, garisnya pakai garis yang zigzag, garisnya pakai garis yang kasar tapi seperti ini ya. Misalnya
ini kan di cutter gitu ya, maskingnya ya, atau memang pakai isolatif itu ya, isolasi ditempelkan, tapi bisa jadi penutupnya ini adalah kertas yang disobek misalnya. Kertas yang disobek jadi garisnya tidak terlalu lurus. Itu akan memberikan kesan-kesan tertentu. Gitu nggih ya. Itu ya. Jadi cobalah mulai memikirkan tentang color story dan diwujudkan dengan bentuk yang seperti apa. Nah, gitu. Sedikit tentang ini ya, ini mengganjal ya dari tadi. Memang ini bentuk ini mengganggu ya karena kita mengkomparasi dengan garis-garis yang benar-benar rapi ini ada sedikit ketidakrapian ya, karena yang lain rapi. Atau ketika mau nggak rapi ya sekalian aja disaput misalnya gini. Nah, ini ada teknik lain ya. Misalnya dengan roll thread gitu ya, dengan roll. Kan sekaligus saja mau pakai yang spontan atau yang terkontrol tadi ya, gitu. Bismillah. Oke, teman-teman, itu nggih apa yang bisa kita pelajari dari Mas Gus ini, kita nilai dulu ya. Ini ya amin. Amin. Tengah ya 91. Oke, rekan-rekan Painting Explorer kelas kuliah Senukis Advance, saya tunggu ya karyanya yang untuk pameran Painting Explorer kelima dengan tema silver. Bisa cek ini ya, link. Nanti saya coba tulis juga linknya di ini ya, di kolom langganan itu ya, kolom membership. Baik, rekan-rekan, jangan lupa untuk terus berkarya, dan saya tunggu karya-karya selanjutnya di Painting Explorer. Mari kita